Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas mengungkap siapa pemilik sebenarnya dari harta karun yang ditemukan. Pada suatu pagi di tengah pasar kota, seorang petani bernama Pak Gupuh berlari dan berteriak histeris kegirangan. Katanya, "Hore, gua nemu peti emas di ladang kosong terbengkalai tanpa pemilik, isinya penuh permata." Warga pun menjadi heboh. Tapi tiba-tiba banyak warga lainnya muncul dan mengaku-ngaku pemilik harta karun tersebut. Ada yang mengaku bahwa itu ladang dulunya adalah milik kakekku, berarti harta itu punyaku. Ada yang mengaku juga bahwa itu mah tanah warisan nenekku, jadi harta itu milikku. Dan masih banyak lagi warga lainnya yang turut mengaku dan memiliki hak atas harta karun tersebut. Akhirnya peti emas tersebut disita sementara oleh penjaga istana karena semua ngotot mengaku sebagai pemilik sah. Raja semakin pusing karena banyak para warga yang berkumpul di depan istana berdemo dan meminta haknya dikembalikan. Suasana semakin ricuh, kumuh dan gaduh di depan istana. Pertengkaran pun terus berlanjut sampai di depan istana meski harta karun itu sudah disita. Kalau diusir dengan kekerasan akan membuat citra buruk kerajaan, dan kalau tidak segera diselesaikan, suasana di depan istana akan terus bertambah parah. Para penasehat raja pun tidak ada ide untuk menyelesaikan masalah ini, karena memang benar-benar tidak ada jejak sama sekali yang bisa membuktikan siapa pemilik aslinya. Lalu Baginda Raja memerintahkan penasehatnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas pun datang dengan senyum santai. Ia celingak-celingguk melihat keadaan di depan istana yang rusuh nggak karuan. Sesampainya Abu Nawas di dalam istana raja, segera memerintahkan Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar kerusuhan tidak berlarut-larut. Abu Nawas pun mengelus jenggotnya sembari mengecek peti emas tersebut. Ia melihat hanya sebuah peti emas dengan penuh tumpukan permata. Karena isi peti tersebut sudah diketahui para warga, maka kalau ditanya soal apa isi peti tersebut, pasti semua sudah pada tahu. Lalu Abu Nawas menutup peti tersebut dan membawanya keluar istana. Di depan istana, warga mulai menanti sambil berteriak ricuh, "Itu milikku, enak aja milik gua itu, bukan milikku." Bah, rusuh dah pokoknya. Abu Nawas memerintah pengawal untuk menyiapkan alat hukuman gantung di depan istana. Raja kebingungan tapi tetap terus memperhatikan tingkah aneh dari Abu Nawas. Para pengawal mulai mempersiapkan alat hukum gantung yang begitu menyeramkan, sentak suasana yang tadinya ricuh menjadi senyap. Semua warga hanya celingak-celinguk kanan kiri, kebingungan dan mulai panik. Saat suasana mulai tenang, Abu Nawas berkata kepada seluruh warga, "Ternyata di dalam peti ini tersembunyi sepucuk surat kecil. Pemilik aslinya pasti tahu apa tulisan di dalam surat ini. Bagi yang tidak tahu, dipersilakan untuk pulang membubarkan diri dengan tenang. Bagi yang tahu isi suratnya silakan maju ke sini. Dan kalau salah, akan langsung dihukum gantung. Mamam tuh!" Semua warga mulai berkeringat dingin, ketakutan tapi berusaha untuk memikirkan apa tulisannya. Tapi tetap tidak ada yang berani maju karena sudah pasti dihukum kalau jawab asal-asalan. Satu warga mulai mundur dan menyerah beranjak pulang, kemudian diikuti warga lainnya yang ikut bubar. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa di depan istana, yang tertinggal hanya sampah berserakan.
Raja pun tersenyum kagum melihat aksi Abu Nawas yang cukup sepele itu. Kemudian Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Emangnya tulisannya apa, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas cuma nyengir sambil membisikkan sang baginda raja, Kalau bukan pemiliknya, pasti menanyakan hal yang sama seperti baginda raja. Tapi sebentar lagi, pemiliknya pasti ketahuan. Baginda cukup perhatikan saja. Ini belum selesai. Tampol dikit. Baginda sontak mundur menoleh ke Abu Nawas dengan mata menyipit dan dahinya mengerut. Setelah semua bubar, Abu Nawas bilang ke baginda raja dengan suara lantang, "Karena tidak ada yang mengakuinya, maka peti emas ini menjadi milikku." Sang baginda raja kaget. Loh, tapi sang baginda raja tidak bisa berkata apa-apa karena tadi kata Abu Nawas, masalah ini belum selesai sampai di sini. Sang baginda hanya terdiam dan terus memperhatikan apa yang akan dilakukan Abu Nawas setelah ini. Abu Nawas pun beranjak mengangkat peti itu dan berjalan melangkah menuju ke semua para menteri dan penasehat raja untuk berpamitan. Sebagian para menteri dan penasehat ada yang mengucapkan selamat, ada yang masih penasaran dengan isi surat itu, dan hanya ada yang senyum-senyum gak jelas. Tapi ada satu menteri yang berkata, "Memangnya di peti itu ada suratnya ya, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas nyengir lebar sambil tertawa. Cih, kena deh. Wahai Paduka, ini dia orangnya yang membuat suasana gaduh, tapi nggak mau ngaku. Konyol. Menteri itu panik kaget sambil melotot. Kemudian secara spontan bersujud di hadapan baginda raja. Menteri itu akhirnya ngaku, "Maafkan hamba wahai Paduka, hamba telah melakukan kesalahan besar karena telah menyelundupkan permata dari negeri sebelah dan menguburnya sementara supaya tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan pasti akan diperiksa. Seluruh kekayaan hamba merupakan hasil dari barang selundupan semua tanpa dikenakan pajak kekayaan. Karena menteri ini telah mengaku, maka hukumannya akan diringankan, tapi seluruh kekayaannya akan disita negara dan dicopot dari jabatannya." Raja beserta seluruh penasehat yang menyaksikan aksi Abu Nawas ini pada kagum, semuanya memberi tepuk tangan ringan dibarengi dengan senyum kagum. Sang baginda raja masih penasaran bagaimana si Abu Nawas ini bisa menebak dengan cepat hanya dengan bersalaman dan berpamitan saja. Para penasehat dan menteri lainnya juga penasaran. Semuanya mendekati Abu Nawas agar penjelasan dari Abu Nawas terdengar jelas. Abu Nawas cuman bilang, Sebenarnya di peti itu nggak ada suratnya, weh. Jadi kalau bukan pemiliknya pasti menanyakan apa isi surat itu. Sedangkan pemilik aslinya yang sudah tahu bahwa tidak ada surat di dalam peti itu pasti bertanya, "Memangnya di dalam peti itu ada suratnya ya?" Konyol. Hahaha. semua seisi istana tertawa termasuk baginda raja. Semua merasa konyol karena hanya dengan jebakan receh seperti itu bisa bikin orang ngaku secara nggak sadar. Abu Nawas pulang sambil tertawa. Tidak lupa juga pasti bawa bungkusan hadiah dari baginda raja. Tamat, pesan moral buat lu semua, kebenaran itu seperti harta karun. Semakin lu sembunyiin malah semakin menarik untuk digali dan dipahami sampai kebenaran itu terbukti. Mantul. Mantap betul. Anjaylah. Anjaylah.